Oke guys, sebelum kalian nonton video aku, jangan lupa like, komen, dan subscribe guys. Karena subscribe itu gratis, tidak dipungut biaya. Kalau kalian tidak subscribe, aku gigit kalian satu persatu. Jangan lupa klik lonceng notifikasinya ya guys, biar aku semangat buat video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel YouTube aku, Zahro SL. Nah guys, di video kali ini aku ingin bercerita tentang pengalaman aku yang ada di luar negeri, ngelanjutin video aku yang sebelumnya, yang mana video aku sebelumnya itu step by step aku yang bisa ke luar negeri, tapi ini aku mau bercerita yang sudah ada di luar negeri. Oke. Sekarang aku mau bercerita reaksi anak kampung yang ke luar negeri. Aku di sini mau bercerita dari negara apa dulu ya? Dari negara Malaysia dulu. Nah, kan kita berkunjung ke dua negara seperti yang video aku sebelumnya yang aku jelasin di video aku sebelumnya yang step by step aku ke luar negeri. Nah, ini baru kita udah nyampe di luar negerinya guys. Nah, pertama yang kita kunjungi itu di negara Malaysia dan kedua Singapura. Nah, sebelum berangkat itu kita masih dikumpulkan di hotel di Surabaya. Nama hotelnya itu kalau nggak salah Java Paragon Hotel. Nah, berikut ini malam puncak, bukan malam puncak sih, berikut ini malam sebelum kita berangkat ke negara Singapura sama Malaysia. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Sekarang saya berada di hotel apa ini Kak Dinda? Java Paragon Hotel, oke. Nah, di mana di sini sudah ada 16 besar. Mana guys, sejeling. Lihat dong. 16 besar dari finalis. Itu kade-kade. Jangan lupa namanya kade. Iya, tadi bilang apa? Kade-kade yang ngeselin. Iya Zahro, semangat sampai tujuan, semoga selamat ya. Bye. Sampai ketemu di lain waktu. Ini Yudo, yang waktu itu ngisi materi kreatif konten video. Baru ditinggal aja ya. itu itu kakak siapa Din? Yudo. Itu yang ini nih, yang ini nih. Itu namanya Kak Ini Widya, namanya Kak Rio, Kak Widya, Kak Rio. Halo teman-teman yang Ini tempat ini bayangan kamu kayak apa sih? bayangannya Zal Oh. biasa aja. Aku. Enggak, memang sudah membayangkan kalau mau ditempatkan di gedung begini megah. Biasa aja Pak, soalnya pas grand final itu saya kena tipu, bukan saya saja tapi teman-teman juga. Katanya mau tidur di hotel bintang 5, bintang 10 villa, tapi nyatanya di tenda. Sumpah ngakak banget ya. Aku pas cek video itu ngakak banget guys. Nah, itu kita malamnya masih di Surabaya. Terus nanti kita bukan nanti, ya anggap aja nanti kita subuh. Tapi sebelum subuh kita itu dikumpulkan di Bandara Juanda 2, dan kita naik bus dari hotel itu, naik bus. Lalu kita berangkatnya itu setelah subuh ke Malaysia, langsung ke Bandara Kuala Lumpur. Kita cek video ini. Assalamualaikum teman-teman, lagi dengan saya Zarsila. Sekarang masih dalam keadaan penerbangan, dimana 1,5 jam, sekitar 1,5 jam yang diterbangkan tadi, dan sekarang masih dalam keadaan penerbangan. Ini beserta teman-teman grand finalis FIHP19 dari Indonesia. Sudah tidur lelah dari belakang. Guys, sekarang kita sudah sampai di Bandara Kuala Lumpur. Halo Kak Tati. Kirim. Halo teman-teman. Kita sekarang sudah sampai di bandara. Ini kakak adik-adik yang Halo Kak Dava.
Jadi nah, setelah itu kita langsung menuju ke kantor Persekutuan Pengakap Negara Malaysia. Nah, kantor ini bukan pengakap ya, tapi pengakap. Kalau di Indonesia itu kantor ini bisa disebut juga dengan Kuarnas, Kuartir Nasional. Ya kali ya. Ya, anggap aja yang seperti itu, guys. Nah, di kantor Persekutuan Pengakap ini kita mendapatkan materi tentang pengakap yang ada di negara Malaysia. Pengakap kalau di Indonesia itu pramuka, guys. Nah, kita masih di sana itu masih ada pengarahan. Pokoknya banyak banget dijelaskan tentang pengakap yang ada di negara Malaysia. Terus waktu itu aku tidur, kebanyakan tidurnya, teman-temanku juga soalnya capek banget, guys. Baru apa? Baru selesai penerbangan langsung menuju ke situ. Nah, setelah itu kita ditunjukkan ke mini gallery Persekutuan Pengakap Negara Malaysia. Kita cek video ini. Assalamualaikum teman-teman. Kali ini Zahra itu sedang berada di kantor Persekutuan Pengakap Negara Malaysia, yang dimana sekarang Zahra itu berada di ruang mini gallery. Kalau kata orang Indonesia itu adalah sejarah pramuka yang ada di Indonesia. Kalau di sini itu mini gallery Pengakap Malaysia, yang dimana di sini sudah ada foto-foto, terus ada tentang sesepuh dari pengakap tersebut. Kalau di Malaysia itu pengakap, kalau di Indonesia itu pramuka, teman-teman. Kita lihat-lihat di sini. Ini ada persediaan pengakap Malaysia. Penaung utama Persekutuan Pengakap Malaysia. Terus ini ada lukisan Lord Baden Powell of Your pengasas pengakap, yang dimana kalau di Indonesia itu Bapak Baden Powell ya. Ini juga ada buku-buku sejarah, teman-teman. Pokoknya teman-teman itu harus datang ke sini, Rudi kalau nggak ke sini. Dan di sini itu bagus loh. Di sini ada mini jewelry, nggak tahu ini apa, kayak ada gambar jejak kaki. Oke teman-teman, di sini ada sejarah pengakap udara Malaysia, bisa dilihat. Halo, ini teman-teman dari Indonesia juga. Nah, setelah itu kita itu keliling-keliling di sana, kita lihat pernak-pernik seragam, hasduknya milik mereka seperti apa, warnanya juga beda sama pramuka Indonesia. Nah, di sana itu pakai dua bahasa, yaitu bahasa Melayu sama bahasa Inggris. Yang lebih yang lebih formalnya itu bahasa Inggris yang sering dipakai di sana itu, guys. Seperti itu. Kalau di Indonesia bersatu padu dalam satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Ada juga siapa ya? Bapaknya itu, kok bapak sih? Pakcik, aku nggak manggilnya pakciknya itu, guys. Yang ngejaga di kantor itu pernah bilang, aku dengar, dia itu bilang gini, aku itu salut sama Indonesia pakai satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Tapi kami juga ada sebagian yang pakai bahasa Inggris kok, Pakcik, aku bilangnya gitu, guys. Nah, setelah kita dari kantor Persekutuan Pengakap, kita langsung jalan kaki itu ke mana ya? Ya pokoknya kita masih jalan kaki, foto-foto dulu di sana, terus jalan kaki kita ketemu sama orang luar, pokoknya bukan orang Malaysia, dari wajah-wajahnya sih. Kita difoto. Nah, difoto, terus kita lanjut, kita masuk ke bis, kita langsung ke mana ya? Oh iya, kita langsung ke Menara Kembar, Twin Towers. Twin Towers. Nah, di Menara Kembar ini, guys, banyak banget seperti kalau di Menara Kembar Twin Towers ini, kalau di Indonesia itu Monas, Monumen Nasional. Aku jelasin, takut ada yang nggak tahu, yang tahu diam aja nggak apa-apa. Ya mungkin aku bercerita tentang ini mungkin menurut kalian norak, tapi aku ingin berbagi pengalamanku bersama teman-temanku di sana. Terus setelah itu setelah dari Twin Towers, kita masih keliling dulu, masuk ke dalam, keliling. Aku nggak beli apa-apa soalnya uang rupiah aku itu masih belum ketuker sama sama yang ringgit. Terus setelah dari Twin Towers kita langsung menuju ke hotel. Kita ke hotel.
Terus setelah itu kita nunggu sampai malam, besoknya lagi kita langsung menuju ke Selat Melaka guys. Nah, Selat Melaka ini salah satu tempat bersejarah di negara Malaysia. Nah, di Melaka ini juga apa ya, ada masjid yang terkenal itu. Nah, waktu itu di Melaka si Dinda ini bikin kekacauan guys, nanti kita bahas ya. Kita keliling dulu Melaka. Nah, Melaka ini guys, kalau nggak salah ya provinsi juga sih. Nah, kalau di Malaysia itu juga guys, di Malaysia itu pakai bendera-bendera sendiri-sendiri setiap provinsi. Kalau di Indonesia kan ada satu bendera, yaitu merah sama putih ya kan, merah putih, bendera merah putih. Kalau di Malaysia itu guys, setiap provinsi itu punya bendera masing-masing. Mungkin sih menurut aku, kalau kita salin ke Indonesia, mungkin kayak logo-logo provinsi itu kali guys. Tapi itu beda di Malaysia, bukan kayak logo-logo tapi sudah bendera yang beda-beda. Mending kita ya Indonesia, nggak ribet, cukup satu. Nah, setelah kita di Melaka keliling-keliling, aku cari-cari di sana. Ya niatnya mau belanja tapi nggak belanja guys, soalnya ya mahal-mahal coy. Rupiah di sana itu satu ringgit itu kalau di sini sama dengan 3.000. Terus kita setelah dari Melaka, kita ke Masjid Melaka, sholat dulu. Setelah itu jam di sana itu bertepatan jam 1 siang. Nah, kalau di Malaysia itu beda 1 jam sama Indonesia ya. Di Malaysia itu jamnya lebih apa ya maksud? Pokoknya di Malaysia itu jam 6, di sini itu jam 5. Tapi di Malaysia itu masih gelap yang jam 6. Di sini sudah sudah ada matahari ya kalau jam 5. Pokoknya di sini itu sudah siang waktu aku video call sama orang rumah waktu di Malaysia. Nah, kita lanjut setelah dari Masjid Melaka, kita lanjut ke Johor provinsi Johor guys. Nah, setelah hampir mau nyampe Johor, ternyata si biang kerok ini, si Dinda itu bikin bukan masalah sih, tapi musibah ya. Aku juga kasihan, si paspornya Dinda ini ketinggalan di Masjid Selat Melaka guys. Ya Allah, padahal kita mau hampir nyampe ke provinsi Johor. Dari Melaka ke Johor itu wah jauh guys, namanya juga antar provinsi ya. Kita dari Melaka ke Johor itu sekitar 3 jam sampai 4 jam lebih perjalanannya. Kita balik lagi ya ke Melaka guys, kita balik pokoknya pas nyampe Melaka itu sore hampir mau maghrib. Terus kita nyampe di masjidnya, kita tanya ada yang lihat paspor itu sama tasnya Dinda yang ketinggalan, tas kecil, tas selempangnya gini, tas ransel ya selempang, nggak tahu dah pokoknya tas apa aja. Itu isinya paspor sama uangnya Dinda guys. Kata si Dinda itu nangis meluk aku, halo Din, Dinda lagi. Nah, setelah itu kita cari nggak ketemu. Kalau sampai nggak ketemu kita nggak bakalan pulang ke Indonesia guys. Terus kita cari masuk ke dalam, ternyata dan alhamdulillahnya itu ditemukan sama orang Indonesia juga. Untungnya si orang itu nggak berani pergi sebelum ada pemilik paspornya katanya guys. Nah, setelah itu ditemukan, kita langsung ke bis, kita menuju Johor lagi. Kita terus menuju Johor, untung aku nggak mabuk ya, muter-muter Melaka Johor. Kita ke Johor, terus kita ke Johor, kita nyampe maghrib. Di Johor kita nyampe maghrib, kita makan dulu di hotel. Terus kita langsung menuju ke kamarnya masing-masing, Setelah itu Johor itu guys, kalau kalian tahu itu dekat sama negara Singapura. Bukan, ya nggak terlalu dekat sih. Negara Singapura itu kalau dari Johor, kalau kita berada di ketinggian itu sudah kelihatan lampu-lampunya, katanya si Pak Cim, supir bus itu guys. Terus kita aku itu tidurnya sama Lisa. Halo Lisa dari Lumajang. Lisa, aku tidur sama Lisa itu di sana. Aku lihat-lihat hotel, namanya juga anak kampung yang nggak pernah tidur di hotel. Aku serasa kayak anak sultan mendadak gitu semenjak keluar negeri. Terus kita tidur, kita besoknya lagi langsung lupa. Pokoknya pas nyampe di Johor besoknya lagi, kita langsung on the way ke Singapura. Tapi itu nggak pas langsung, kita masih mandi, makan dulu lah guys. Kan di hotel, pasti tetap di hotel. Kita hotelnya itu pindah-pindah ya. Terus kita istirahat sejenak. Setelah itu kita langsung sekitar jam 11 pagi kalau nggak salah, nggak tahu, aku lupa pokoknya guys. Terus kita langsung on the way ke negara Singapura. Nah, negara Singapura dari Johor ini guys tidak sampai 1 jam perjalanan. Kalau aku ngebandingin antara Sampang sama Pamekasan. Berjarak Kecamatan Camplong Tok kan yang menjadi pembatasan Sampang sama Pamekasan kalau dari sebelah selatan.
Nah, pokoknya jaraknya Johor ke negara Singapura itu seperti dari kota Sampang ke Telanakan guys. Yang orang Sampang sama Pamekasan pasti tahu. Nah, kita itu masih ngelewatin pantai, bukan pantai sih, ya pokoknya air lah, danau. Ya kita anggap aja pantai, kayak pokoknya sama persis kayak di Camplong pas kita lewatin ada pantainya ya kan. Kita lewatin itu, pokoknya tidak sampai 1 jam perjalanannya kita udah nyampe di kantor imigrasinya negara Singapura. Wah, kalau kalian tahu negara Singapura yang terkenal super ketat dan super patuh pada peraturan. Nah, kita itu antri. Kalau kita nggak antri jangan coba-coba guys, kita antri panjang banget guys antriannya. Nggak tahu mereka itu mau ngapain ke negara Singapura semua, dari berbagai negara, wajah-wajah hitam putih semuanya. Terus kita ngantri, kita harus berhati-hati banget, apalagi di kantor imigrasinya ini. Kalau kita ada kesalahan pasti langsung dilempar ke paling belakang guys. Dan alhamdulillah teman-teman aku pokoknya yang dari Indonesia ini tidak ada kesalahan. Terus kita langsung menuju ke kantor. Pokoknya kita langsung masuk ke dalam kantor imigrasi Singapura. Kita langsung masuk bis lagi. Nah, bisnya ini baru kita ganti bis punyanya negara Singapura. Bisnya nama supirnya itu adalah Pak Ci. Aku manggilnya Pak Ci Safari. Namanya Safari guys, Taman Safari ya. Namanya Pak Ci Safari. Halo Pak Ci Safari. Nah, Pak Ci Safari ini orangnya itu suka ngelucu, ngelawak, pokoknya intinya ya sama teman-teman itu dijahilin. Terus kita masuk, Pak Ci Safari ngasih arahan di dalam bis, ngasih arahan. Nah, kalau di negara Singapura ini kebanyakan pakai bahasa Inggris. Kalau di negara Malaysia tadi itu bukan kebanyakan sih, tapi lebih banyak, intinya lebih banyak di negara Singapura ini yang pakai bahasa Inggris. Hanya 1, 2, 3 yang pakai bahasa Melayu guys. Nah, kita langsung masuk bis. Kita masih arahan, kita mau menuju ke Merlion Park. Nah, Merlion Park ini bisa disebut juga patung singa kata orang Indonesia, patung singa. Itu sekitar setengah jam ya, kita dari kantor imigrasi ke Merlion Park ini sekitar setengah jam. Aku pusing banget, udah ya namanya ikut bis gonta-ganti bis, ya bukan gonta-ganti sih, tapi pusing dalam bis terus. Kita dikasih arahan sama Pak Ci Safari, terus kita nyampe di Merlion Park. Kita simak video ini ya. Nah, itu tadi aku itu nge-videonya nggak sengaja guys, tiba-tiba udah nyampe aja. Nah, di sana itu di Merlion Park ini sangat panas. Kita panggilnya patung singa aja ya, jangan Merlion Park. Di patung singa ini itu loh guys, yang singa-singa ada keluar air. Nah, kita nyampe di sana panas banget, full sampai aku itu mimisan, udah nggak kuat, full panasnya. Kita masih foto-foto, ya pokoknya foto-foto sepuasnya di sana. Banyak banget dari berbagai negara. Setiap kita ke tempat wisata, kita itu masih ngebuat rekor video. Ini videonya Kiki dong. Ini di Singapura, ini di nggak tahu, ini di Universal Studio, ini di bandara, ini di Singapura, ini di Melaka, ini di Malaysia, ini di Melaka, Masjid Melaka, dan ini di Melaka juga. Nah, itu video-video juga yang pas di negara Malaysia yang ngedit itu si Yoga Pangestu dari Pacitan. Halo Yoga. Nah, setelah itu guys, setelah di Merlion Park, aku masuk bis duluan karena sudah nggak kuat mimisan. Itu sama Kak Nono sama Kak Nafa. Halo Kak Nono, Kak Nafa, wakil DKD yang sekarang sama mantan wakil DKD yang dulu si Kak Nafa ya. Terus aku di sana. Setelah itu mereka nggak tahu mereka itu diarahkan kemana sama Pak Ci Safari.
itu kayaknya mereka masih ke wisata, dan sayangnya aku itu nggak ikut, masih ke wisata juga. Nah setelah itu mereka masuk, kita langsung menuju kemana ya, ke hotel kayaknya, pokoknya aku banyak lupa guys, sorry amnesia. Nah kita makan di hotel, setelah itu kita ke hotel, dan sayangnya hotelnya ini guys kecil, nggak kayak di waktu di negara Malaysia, kecil banget, nggak ada jendelanya. Anjir, bersyukurlah. Nah itu di Singapura mata uangnya dolar, US dollar Singapura. Nah dan sayangnya uang aku itu ya kalau nuker di mana, di negara Singapura jangan main-main guys, soalnya 100 ribu itu sama dengan 10 dolar kalau di sana. Nah 10 dolar itu udah termasuk kategori rendah di negara Singapura, sedangkan di sini 10 dolar kalau ditukar ke Indonesia itu 100 ribu. Rupiah emang nggak ada apa-apanya kalau dibawa ke sana. Uang 5 juta nggak ada apa-apanya kalau dibawa ke sana coy. Nah setelah itu kita ke hotel, setelah hari demi hari, jam demi jam kita pagi. Nah di negara Singapura ini harus hati-hati banget guys, tidak boleh bertingkah macam-macam, karena kalau di sana parkir sembarangan aja mobilnya akan bakar massal. Untung mobilnya yang dibakar, kalau aku ya parkir diriku sembarangan di sana pasti aku dibakar juga. Nah setelah itu ya guys, paginya hari kedua di negara Singapura, mau pagi kita itu seminggu itu 7 hari ya, anggap aja 7 hari ya, emang 7 hari seminggu. Kalau nggak salah 3 harinya di Malaysia, 4 harinya di Singapura, nggak tahu dah, pokoknya seminggu, anggap aja seminggu lah dulu di 2 negara itu guys. Nah kita itu di hari kedua di negara Singapura, di hari kedua kita langsung ke Scott Association of Singapura. Nah di sana itu ada pernak-pernik Scott di sana. Kalau di Singapura itu aku nggak tahu dibilang apa, pramukanya nggak tahu. Kalau di Malaysia tadi pengakap ya, kalau di sana itu aku nggak tahu. Nah dan seragamnya itu di sana itu hampir mirip sama punyanya yang Malaysia. Di Malaysia cuma warnanya biru. Terus di sana itu juga kita lihat-lihat di tokonya itu, kita lihat tentang pernak-pernik Scottnya, tentang sejarah-sejarahnya juga, tapi nggak kayak di negara Malaysia tadi. Kita lihat video ini ya, cekidot. Halo teman-teman Indonesia, sekarang Zara itu ada di Scott Association of Singapore, di mana di sini itu sudah ada pernak-pernik Scott di Singapura. Halo kak. Banyak baca dia guys. Nah, di mana di sini itu sudah ada pernak-pernik Scott Singapura, entah itu kalau di Singapura itu disebut apa Scottnya itu nggak tahu saya. Pokoknya ini kita cek dulu ya baju-baju Scott di Singapura. Kayak ini guys. Ini kayaknya yang paling sering dipakai di Singapura. Nggak tahu baju nasionalnya itu yang warna apa, nggak tahu aku. Dan ini khasnya halo guys, mirip dengan Indonesia. Zara Enakan itu jeans, kalau sama punya hasduk tukerin sama anak sini. Jangan, hasdukku mahal soalnya. ada ini dari mana kak? Oh itu udah masuk satu kok. Nah di sini juga ada boneka ini ya. Lucu ya guys. Nah setelah dari Scott Association of Singapore, kita langsung on the way ke Universal Studio. Wow. Nah Universal Studio ini yang paling terkenal ya di Asia, terkenal juga. Nah kita langsung ke sana. Kita masih foto-foto dulu di Universal Studionya. Terus kita masuk, ada tiketnya. Katanya Kak Rio ini dari pihak DBL guys. Nah kegiatan FBKKP itu disponsori oleh DBL juga sama pemerintah Jawa Timur. Nah setelah itu kita dikasih tiket, dan harganya tiketnya itu berapa kalau kalian tahu? 90 dolar. Kalau disalin ke Indonesia 900.000. Nah kita masuk, kita sepuasnya di situ karena udah pegang tiket, sepuasnya mau main apa aja asal nggak sampai mati di sana. Nah kita aku itu mencar, aku itu langsung menuju ke ke robot ini. Simak video berikutnya.
dari sana guys, aku itu langsung menuju ke apa? Ke bioskopnya. Di sana di bioskopnya aku nonton itu sama Kak Afrina dari Kota Blitar, terus Sari, terus siapa lagi ya, pokoknya banyak. Ini nih videonya nih. Scary monsters! Yes? Could you use a different voice, please? You're so scary. I won't be able to sleep tonight. Okay, sure. How's this? Oh, yeah, that's it. Thank you, Mr. Narrator. You can continue now. Thank you. Now, what was that? Oh, yes. Our story begins on an unforgettable full moon night. A night filled with terror, fright, and scary monsters. Mr. Narrator. Yes, to trick or treat with Sesame Street. Setelah keluar dari sana kita langsung cari tempat wisata. Kita ikut apa itu apa ya kalau nggak salah ya, pokoknya ya ikut itu, ini nih di bawah ini, ikut itu sampai sama Kak Nono sama Kak Nafa juga. Terus aku kira ya waktu aku ke Jatim Park di Jawa Timur di Malang, aku kira itu paling serem, ternyata udah ada yang paling serem dari itu, dan di Jatim itu nggak seberapa. Nah setelah aku ikut itu sebelum aku ikut itu apa ya, nggak tahu, pokoknya itulah, aku itu di atas terus bilang gini sama Kak Nono. Setelah aku nyobain wahana itu, aku turun sama Kak Nono bilangin gini, Zahra, kamu ngerasain apa aja tadi di atas? Nggak ngerasain apa-apa, kataku. Lah kok bisa, orang aku merem udah nggak lihat apa-apa, mau teriak apa kayak siapapun mau teriak aku nggak mau dengar, intinya aku merem, sumpah kayak mau copot jantung. Nah setelah kita selesai dari situ, aku langsung menuju ke mana ya, ke apa ya, Magagastar. Nah ini yang paling seru menurut aku guys. Magagastar ini semacam bioskop, tapi bukan bioskop, kita ngerasainnya itu nyata, cuman di sekeliling kita itu fiktif belakang. Sama siapa ya, sama Novia dari Nganjuk. Halo Novia. Nah setelah itu kita keluar dari sana, kita nonton bioskop lagi, terus itu ada 4 dimensi, bioskop 4 dimensi. Terus kita setelah itu keluar dari situ, kita kemana ya, pokoknya kita keliling-keliling sepuasnya di situ guys. Intinya aku full banget main di Universal Studio itu sampai sepuasnya. Terus setelah dari Universal Studio kita langsung menuju ke hotel. Nah, langsung menuju ke hotel guys. Dan kita makan di sana di restoran di dekatnya hotel. Dekatnya Universal Studio. Bukan menuju ke hotel ya, tapi menuju ke restoran dulu baru ke hotel. Nah, berikut ini videonya. Cikidaut. Pegang kita. Jadi ini namanya Zahro. Ini nama perkenalan. Dari mana Kak? Saya Mas Alisa. Oh, dari Lumajang. Dari Korea Selatan. I'm from Korea Selatan. Oke. Bininya I'm from Korea Selatan. Aku Reza. Hai, dari Kediri. Hai. Kalian ikut apaan tadi? Jadi tadi saya main Madagaskar. Yang paling menyenangkan bekas Roller coaster. I like Transformer. Beneran, Zara itu mau nyoba 10 kali kalau bisa. Satu kata dong untuk pramuka. Jaya luar biasa. Kata untuk Jaya luar biasa. Karena Zara di jalan-jalan gratis. Kita main nanti lagi ya. Satu kata untuk pramuka. Bye bye.
di dekat restoran tersebut ada patung singa abal-abal, bukan patung singa yang Marlion Park tadi. Ya Marlion Park artinya patung singa anjir. Nah, pokoknya bukan yang patung singa yang warna putih yang relnya di negara Singapura, tapi patung singa ini seperti udah lama banget ya, tinggi menjulang ke atas. Terus setelah dari itu kita langsung kembali ke hotel. Besoknya kita langsung on the way pulang. Tapi nggak langsung pulang guys. Setelah itu kita masuk ke hotel. Aku ngerasainnya di negara Singapura itu beda banget sama yang negara Malaysia. Di sana itu lebih orang-orangnya itu lebih lebih taat banget pada peraturan. Tidak boleh inilah, tidak boleh itulah. Namanya juga negara maju ya di Asia Tenggara. Terus kita setelah ada di hotel itu, airnya di negara Singapura itu hati-hati ya guys. Pesannya dari Bapak supir Bapak King ya, kalau nggak salah supir bus kita yang waktu di negara Malaysia, dia bilang gini pesannya, hati-hati kalau minum air mineral di negara Singapura, takutnya itu air WC yang sudah diproses dan dikelola. Kalau kita ngecek seperti ini contohnya ya. Nah, kalau kita ngecek di sini guys, made in. Nah, kalau kita cek di ininya diproduksi oleh, kalau di sininya kalau diproduksi oleh negara Singapura itu jangan sekali-sekali coba untuk diminum, siapa tahu itu dari God katanya guys. Nah, di negara Singapura itu kalau kita ke kamar mandi umum itu nggak ada air coy, pakainya tisu basah. Kalau kita cebok, intinya kalau kita buang air besar suruh pakai tisu basah anjir. Walaupun terkenal negara paling bersih, masa kita suruh pakai tisu basah? Ya kali nanti kalau aku di hotel misalnya ya mau minum kopi, masa mau pakai tisu basah? Nggak mungkin, namanya juga negara maju ya kayak gitu. Tapi kayak gitu amat, masa pakai tisu basah di mana-mana. Kita ke dapur di hotel itu, dapurnya cuma ada tisu basah, masa mau pakai tisu basah? Mau masak pakai tisu basah pala lo. Terus kita tidur di sana. Aku di hotel itu guys, sumpah bikin kejadian lucu sama si Lisa itu yang ngeprank pakai jas hujan di sana malam-malam. Kita lihat video ini ya. Halo guys, gini pakai jas aku bentar ya. Padahal guys, ini itu keadaannya cerah walaupun malam, terang benderang, nggak ada mendung, nggak ada angin, tiba-tiba pakai jas hujan. Nah, itu aku diliatin sama orang yang cari taksi. Aku pura-pura cari taksi juga itu di situ. Ngakak sumpah aku guys, nggak ada urat malunya ini emang anak. Nah, itu pergi orangnya, sumpah ngakak banget anjir. Ini masih ngobrol. Nah, Ya udah. Lisa ngakak terus sih ngevideonya si Lisa. Udah Za. Aku Yuta. Cari target lagi tuh guys. Itu lagi cari target. Orang itu pada ngeliatin aku semua. Gak ada urat malunya emang ini anak. Nah, setelah itu aku itu ngeprank di hotelnya sama si Agis. Itu ngeprank setiap kamar-kamar di sana. Ini nih videonya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zarosilah, finalis FWKKP dari Indonesia yang bakalan ngeprank di salah satu hotel di negara Singapura. Yang mana pranknya ini bakalan saya itu pura-pura masuk ke kamarnya teman, padahal itu bukannya kamarnya teman saya. Entah itu kita pilih kamarnya siapa ya. Kita pilih ke lantai 5. Nggak tahu di lantai 5 ini siapa saja pengunjungnya, nggak tahu dari mananya. Oke. Nomor 5 kok 1 ya? Gimana dong Kak? Gak pakai sepatu guys, biasa orang kampung Indonesia emang gitu. Ya ampun. One minute later.
cuy. Kita tutup lagi ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama selanjutnya yaitu di lantai 2. Ini bukan peserta dari Indonesia sama sekali, kita datang. Yuk kita kita pura-pura jadi pengantar kopi. Aku itu pura-pura jadi pengantar kopi kepada teman-teman, tapi ternyata bukan temanku ya. Kenapa dia, Rek? Kamu kenapa ya? Thank you. Bes. Sumpah ngakak aku waktu itu. Nah, setelah itu kita mau pulang. Aku itu masih apa ya, di sana itu masih belum mau pulang intinya. Kita itu mau pulang, setelah itu aku turun ke bawah. Nah, berikut nih video aku ya, coba dilihat di waktu aku masuk lift sendiri. Guys, sekarang Zara itu mau OTW pulang. Kita ke lantai 1. Sekarang Zara berada di lantai 7. Kita ke lantai 1. Sendirian guys. Enjoy orang kampung tidur di lift. Kita mau pulang. Pulang guys. See you. Anjir, konyol banget. Nah, setelah kita udah nyampe, kita berkumpul di bawah, di lantai bawah, terus kita langsung on the way ke salah satu tempat, itu kayak tempatnya orang-orang Cina. Nah, di sana kita masih beli pakaian murah-murah di sana guys. $10 dapat 3 baju. Ya $10 sama dengan 100.000 kalau di Indonesia. Kalau di sana ya $10 itu artinya 10.000. Aku aja waktu itu beli makanan ya guys, makanannya itu paling murah di sana itu $25. Nah, sedangkan aku punya uang 250.000. Ya pas dong kalau ditukar $25. Aduh. Nah, kayak apa ya, berasa aku itu levelnya aku itu kayak Presiden Joko Widodo. Makanan harganya 1 juta lebih. Ya kalau kita translatekan ke Indonesia maksudnya guys, uangnya itu. Nah, kita lanjut ke tadi yang di tempat Cina. Itu kita beli-beli Cinaton, namanya ya Cinaton. Terus kita beli-beli sampai mau duhur. Terus duhur kita sholat dulu. Kita langsung menuju ke mana ya? Ke bandara. Nah, kita ke bandara sorenya itu, kita langsung ke bandara guys. Ke bandara di yang apa? Yang terkenal di Asia Tenggara, yang wow, super keren, nggak kayak di Juanda. Aku ya pas ke Juanda itu sudah wow banget di Juanda. Ternyata ada yang lebih wow, yaitu di negara Singapura ini. Juanda nggak ada apa-apanya ya, anjir, kamu amat loh. Intinya aku ini bukan pamer, tapi aku pengen cerita ke kalian. Terus kita ke bandara itu, yaitu di Jewel di Singapura. Wow banget guys, sumpah wow banget di sana. Terus di sana itu ya bukannya namanya bandara, tapi bilang aja di sana itu aku anggap seperti kota lah. Masa bandara itu dikelilingi kota, di pinggirannya itu dikelilingi kota, bukan pinggiran sih, pokoknya beda banget sama yang di bandara Juanda. Kalau bandara Juanda itu nggak ada apa ya, nggak ada bangunan kan di sekelilingnya, bukan nggak ada bangunan sih, tapi di tempat apanya tuh, di lapangan pesawatnya itu nggak ada bangunan kan, udah renggang. Kalau di negara Singapura itu guys, deketnya kota si bandaranya itu, bangunan-bangunan dikelilingi bangunan. Iyalah orang apanya ya, nggak tahu dah, pokoknya intinya lagi gitu. Nah, berikut nih kita cek yang ada airnya di bandara, air mancur, nggak tahu apa ini namanya, Cikidaut. Teman, Zara sekarang itu berada di bandara Terminal 2 Singapura, yang mana di bandara ini apa ya, menjadi contoh di negara-negara Asia Tenggara. Baru kali ini Zara lihat kayak ginian teman-teman. Setahunya Zara itu ini tempatnya 7 bidadari anjay di film-film. Nah, bandara. Nah, setelah itu guys, kita langsung on the way pulang. Kita nerbang nyampe ke Bandara Juanda. Dari Bandara Juanda kita langsung menuju ke Korda Jawa Timur. Di Korda Jawa Timur itu kita nyampenya sekitar jam 11-12an gitu guys. Nah, di situ ada yang langsung pulang, udah pada mencar, ada yang nginep di Korda sebagian. Nah,
besoknya itu mereka semuanya itu pulang, tinggal aku seorang diri nginep di Kuarda sampai 2 hari sama Kak Nono. Kak Nono juga ngajak aku keluar waktu itu, ngajak belanja juga ke toko buat rujak-rujakan sama kakak-kakak adik-adik lainnya. Terus besoknya lagi aku pulang guys. Di situ ya pokoknya seneng banget aku bisa keluar negeri sama teman-teman. Nah itulah cerita aku, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Gak ada manfaatnya sih, ngakak terus dari tadi. Intinya di sini aku bukan untuk pamer, bukan untuk sombong, tapi aku hanya ingin bercerita kepada kalian. Udah itu aja. Semoga video aku kali ini bisa menghibur kalian semua. See you, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.